Halo teman-teman, kita sudah masuk ke pertemuan ketiga mata kuliah Hukum Teknologi Informasi. Topik kali ini adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. UU ini penting banget karena hampir semua aktivitas digital kita, chat, transaksi online, bahkan komentar di media sosial, ada payung hukumnya di sini. Nah, masalahnya, UU ITE ini juga sering jadi sorotan publik. Contoh kasus yang mungkin kalian masih ingat adalah seorang netizen yang dilaporkan karena unggahan komentar di media sosial yang dianggap mencemarkan nama baik. Kasus seperti ini menunjukkan betapa luasnya dampak UU ITE, bahkan bisa menyentuh kehidupan sehari-hari kita. Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE, menandai langkah baru Indonesia dalam mengatur aktivitas di dunia digital. Undang-undang ini menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku dan mengatur segala bentuk pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi, dan transaksi elektronik. Salah satu dampak penting UU ITE adalah perubahan pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional, tatap muka, dan manual, menuju sistem digital. Contoh nyata adalah e-commerce, yaitu kegiatan jual-beli melalui internet. Dalam UU ITE, e-commerce dikategorikan sebagai transaksi elektronik, yakni perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Artinya, setiap transaksi online, mulai dari pemesanan barang, pembayaran digital, hingga kontrak elektronik, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional. Selanjutnya kita akan membahas anatomi dari UU ITE. Bab 1 memuat ketentuan umum sebagai dasar definisi penting. Bab 2 menjelaskan asas dan tujuan diberlakukannya UU ini. Bab 3 mengatur tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik sebagai bukti hukum. Bab 4 membahas penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik untuk menjamin keaslian dan keamanan data. Bab 5 berisi ketentuan mengenai transaksi elektronik, termasuk e-commerce. Bab 6 mengatur soal nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan data pribadi. Bab 7 memuat daftar perbuatan yang dilarang di ruang digital. Bab 8 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul. Bab 9 menjelaskan peran pemerintah dan masyarakat dalam penerapan UU ITE. Bab 10 mengatur tentang penyidikan tindak pidana ITE. Bab 11 memuat ketentuan pidana sebagai sanksi hukum. Bab 12 berisi ketentuan peralihan, dan Bab 13 menutup dengan ketentuan penutup. Ada beberapa istilah yang harus dimengerti dalam informasi dan transaksi elektronik. Teknologi informasi adalah cara kita mengolah informasi, mulai dari mengumpulkan sampai menyebarkannya. Informasi elektronik adalah data digital seperti tulisan, suara, atau gambar yang sudah diolah sehingga bisa dimengerti. Sistem elektronik adalah alat dan prosedur yang dipakai untuk memproses dan menyebarkan informasi itu. Transaksi elektronik adalah kegiatan hukum yang dilakukan secara online, misalnya belanja di e-commerce. Sedangkan dokumen elektronik adalah informasi digital yang disimpan dan bisa dibuka kembali lewat sistem elektronik. Dalam transaksi digital, keaslian dan keamanan identitas sangat penting. Untuk itu, dibutuhkan penyelenggara sertifikasi elektronik yang berfungsi memastikan bahwa identitas para pihak benar adanya. Menurut pasal 13 UU ITE, penyelenggara ini bisa berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Untuk penyelenggara Indonesia, syaratnya harus berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia. Sedangkan penyelenggara asing, tetap bisa beroperasi tetapi wajib terdaftar di Indonesia. Selain itu, penyelenggara sertifikasi juga memiliki kewajiban menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan pasti, khususnya terkait metode identifikasi dan keotentikan. Dengan adanya sertifikasi elektronik ini, masyarakat dapat bertransaksi digital dengan lebih aman dan terpercaya. Dalam UU ITE, penyelenggara sistem elektronik memiliki beberapa kewajiban utama, yaitu menjamin keandalan sistem, menjaga keamanan, dan bertanggung jawab atas operasionalnya, pasal 15 ayat 1. Namun, ada pengecualian bila terjadi keadaan memaksa atau force majeure, pasal 15 ayat 3. Selain itu, ada persyaratan minimum yang harus dipenuhi, pasal 16. Sistem elektronik wajib mampu menampilkan kembali dokumen atau informasi elektronik secara utuh, melindungi keaslian, integritas, kerahasiaan, ketersediaan, dan aksesibilitas data, serta disertai prosedur dan petunjuk penggunaan yang memadai. Dengan ketentuan ini,
masyarakat diharapkan dapat berinteraksi dan bertransaksi secara digital dengan aman dan terpercaya. Transaksi elektronik dalam UU ITE bisa dilakukan di lingkup publik maupun privat, pasal 17, dan dituangkan dalam bentuk perjanjian elektronik, pasal 18 ayat 1. Para pihak diberi kebebasan memilih yurisdiksi hukum dan forum penyelesaian sengketa. Namun bila tidak ada kesepakatan, berlaku asas hukum perdata internasional, pasal 18. Transaksi harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Transaksi dianggap sah sejak penawaran yang dikirim oleh pengirim diterima dan disetujui oleh penerima, pasal 20. Persetujuan dilakukan lewat pernyataan penerimaan elektronik. Selain langsung antar pihak, transaksi juga bisa dilakukan melalui kuasa atau agen elektronik, pasal 21. Tanggung jawabnya berbeda, bila dilakukan langsung ditanggung para pihak, bila melalui kuasa ditanggung pemberi kuasa, bila melalui agen elektronik ditanggung penyelenggara agen. Namun, ada pengecualian bila terjadi force majeure. Dengan aturan ini, transaksi digital diakui sah secara hukum dan memiliki kepastian bagi semua pihak. Nama domain di internet diberikan berdasarkan prinsip first come, first serve atau pendaftar pertama, pasal 23 ayat 1. Artinya, siapa yang lebih dulu mendaftarkan nama domain, dialah yang berhak menggunakannya. Namun, jika ada pihak yang menggunakan nama domain tanpa hak, maka dapat digugat secara hukum, pasal 23 ayat 2. Pengelolaan domain dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, domain asing yang digunakan di Indonesia wajib diregistrasikan terlebih dahulu, pasal 23 ayat 5. Selain itu, informasi elektronik, IE, diakui sebagai hak atas kekayaan intelektual, HAKI, sehingga memiliki perlindungan hukum, pasal 24. Terkait data pribadi, setiap penggunaan informasi yang bersifat pribadi hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan pemiliknya, pasal 25. Dengan kata lain, privasi pengguna harus dihormati dan dilindungi. UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang mengandung muatan terlarang. Larangan tersebut mencakup konten yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, berita bohong dan menyesatkan, pemerasan dan ancaman, hingga penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Selain itu, UU ITE juga melarang penyebaran konten yang berisi ancaman kekerasan atau tindakan penguntitan digital, cyberstalking. Bagi pelanggar, ancaman pidana cukup berat, yaitu penjara maksimal 6 hingga 12 tahun dan, atau denda antara 1 hingga 2 miliar rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 45 UU ITE. UU ITE juga melarang penyalahgunaan sistem elektronik. Pasal 30 menegaskan larangan mengakses komputer atau sistem orang lain tanpa izin, pidana 6-8 tahun. Pasal 31 melarang intersepsi atau penyadapan informasi elektronik, pidana 10 tahun, denda 800 juta rupiah. Pasal 32 melarang mengubah, merusak, atau mentransfer data tanpa hak, pidana 8-10 tahun, denda Rp2-5 miliar. Pasal 33 melarang perusakan sistem elektronik, pidana 10 tahun, denda 10 miliar rupiah. UU ITE memberikan pemberatan hukuman bagi pelanggaran tertentu. Pertama, perbuatan pasal 27 ayat 1, terkait kesusilaan atau eksploitasi seksual anak dikenai tambahan sepertiga dari pidana pokok. Kedua, perbuatan dalam pasal 27-37 yang ditujukan pada sistem elektronik pemerintah, layanan publik, atau badan strategis diancam dengan tambahan 2/3 dari pidana pokok. Selain itu, jika dilakukan oleh korporasi, ancaman hukuman juga ditambah 2/3 dari pidana pokok. Penyidikan tindak pidana ITE dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana, pasal 42, dengan penyidik yang berwenang adalah Polri dan PPNS, pasal 43. Dalam pelaksanaannya, penyidik wajib memperhatikan privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, serta kepentingan umum. Setiap penggeledahan dan penyitaan harus terkait dugaan tindak pidana serta mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri. PPNS berwenang menerima laporan atau pengaduan,
memanggil saksi maupun tersangka, memeriksa kebenaran laporan, memeriksa alat atau sarana tindak pidana, melakukan penggeledahan, hingga melakukan penangkapan dan penahanan. UU ITE mengatur bahwa alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan meliputi alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, serta alat bukti lain berupa dokumen elektronik, dan informasi elektronik, IE. Dengan demikian, bukti digital memiliki kedudukan sah sebagai alat bukti hukum di Indonesia. Gimana? Menarik kan materi kita hari ini? Cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih.